Keajaiban akan muncul bagi orang yang konsisten. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari game Among Us yang baru populer setelah 2 tahun kemudian berkat konsistensi tim developer kecil bernama Inner Slot. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Among Us adalah game multiplayer yang cara mainnya mirip seperti game Mafia atau kalau di Indonesia kita kenal dengan nama Werewolf. Di permainan ini kita bisa bermain dengan jumlah pemain dari 4 hingga 10 orang. Dari total pemain, kemudian akan dipilih secara random siapa yang jadi impostornya dan sisanya menjadi kru kapal angkasa. Kru kapal akan diberikan tugas dalam bentuk mini games untuk memperbaiki kapal yang rusak. Namun, ada impostor yang bertugas untuk melakukan sabotase dan membunuh para kru kapal. Kru kapal akan menang apabila berhasil menyelesaikan semua tugas untuk memperbaiki kapal atau menemukan semua impostornya. Sebaliknya, impostor akan menang apabila mereka berhasil menyabotase kapal atau membunuh kru kapal hingga jumlahnya sama dengan jumlah impostor dalam permainan itu. Permainan tebak-tebakan siapa impostor akan dimulai apabila ada salah satu pemain yang menemukan pemain yang dibunuh. Jika itu terjadi, maka permainan akan berhenti sementara dan akan dimulai pertemuan darurat. Di meeting itu, seluruh pemain akan berdiskusi siapa impostornya berdasarkan bukti yang tersedia. Misalnya, CCTV di peta Skeld, daftar orang yang masuk keluar dari pintu yang ada di peta Mira, dan indikator vital di peta Polus. Jika dalam meeting darurat itu telah terjadi voting secara mayoritas siapa impostornya, maka pemain itu akan dikeluarkan dari peta dan meninggal. Itulah kurang lebih sedikit informasi tentang permainan Among Us. Fakta menariknya, ternyata Among Us sudah dibuat sejak tahun 2018. Namun, baru di tahun ini, yaitu di tahun 2020, game ini berhasil menjadi fenomena global dan dimainkan oleh jutaan orang di dunia. Jadi, di tahun 2018, Inner Slot yang merupakan developer dari Among Us telah meluncurkan game ini pada bulan Juni 2018 di Android, dan sebulan berikutnya di iOS. Di Android dan iOS, game ini bisa dimainkan secara gratis. Jadi, Inner Slot hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan game versi desktop dan in-app games. Sejak awal diluncurkan, game ini tidak mengalami pertambahan jumlah pemain yang signifikan. Baru di bulan Agustus 2020, game ini tiba-tiba meledak di Android. Nah, apa yang terjadi? Kenapa game ini bisa tiba-tiba viral setelah 2 tahun? Inner Slot merupakan game developer kecil di Amerika Serikat. Awalnya, Inner Slot hanya berdua. Satu orang programmer bernama Forrest dan satu orang animator bernama Marcus. Baru kemudian timnya bertambah 1 orang lagi bernama Amy yang merupakan artis dan juga si palu gada. Artinya, dia mengerjakan apa saja, mulai dari rencana penjualan merchandise hingga rencana game yang akan dibuat oleh Inner Slot ke depannya. Forrest dan Marcus bertemu karena mereka merupakan teman kuliah. Awalnya mereka berdua tidak ada rencana untuk membuat game saat kuliah, tapi di dalam diri mereka, membuat game sebenarnya merupakan passion. Hingga akhirnya, mereka mendirikan Inner Slot ketika mereka lulus. Bagi Forrest dan Marcus, mereka berdua saling melengkapi. Marcus tidak paham soal programming, begitu juga dengan Forrest yang tidak paham soal desain dan animasi. Jadi, mereka pikir hal itulah yang membuat mereka berdua cocok dan menjadi awal mula Inner Slot didirikan. Perjalanan Among Us tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2018, setelah Among Us diluncurkan, rata-rata pemainnya hanya 30 hingga 50 orang dalam waktu yang bersamaan. Maklum saja, mereka hanya berdua dan tidak punya keahlian dalam menjual gamenya. Forrest yang merupakan programmer bilang kalau Among Us pada saat peluncurannya tidak berjalan bagus. Hal yang sama juga diutarakan oleh Marcus yang merupakan animatornya. Dia bilang kalau Inner Slot tidak ahli dalam marketing. Inner Slot sempat beberapa kali ingin menghentikan Among Us. Tapi mereka terus melakukan perbaikan setiap minggu berkat dukungan dari jumlah pemain yang kecil namun aktif.
Perlahan-lahan, efek bola saljunya pun semakin menggulung dan jumlah pemainnya semakin meningkat. Forrest bilang, sebenarnya kalau hanya dilihat dari sudut pandang bisnisnya saja, mereka pasti sudah lama berhenti berinvestasi pada game Among Us. Pada bulan Desember 2018, ada sebuah keajaiban yang muncul. YouTuber dari Korea Selatan bernama Kevin Choi menemukan game Among Us dalam sebuah iklan yang dipasang oleh Nerdslot di itch.io. Kemudian, Kevin memposting video dia memainkan Among Us di YouTube-nya dan membuat game Among Us menjadi populer di Korea Selatan. Kemudian, pada awal tahun 2019, ada seorang YouTuber dari Brazil dengan nama akun Godnot yang memposting video dia di YouTube-nya tentang permainan game Among Us. Godnot adalah seorang gamer YouTuber terkenal dengan jutaan subscribers. Innerslot yang awalnya mau menghentikan game Among Us dari segi bisnis, akhirnya tidak jadi. Karena mereka mendapat basis pengguna yang baru, yaitu antusiasme yang tinggi dari Brazil. Hingga pada akhir tahun 2019, Among Us mendapatkan respon sangat positif di Brazil, Korea Selatan, dan Timur Tengah. Semua hal ini membuat Among Us sudah mulai menghasilkan uang, dan secara sistem, Among Us siap untuk jumlah pengguna yang lebih banyak lagi. Hingga pada pertengahan Juli 2020, banyak streamer yang mulai memainkan game Among Us di Twitch yang merupakan platform streaming video. Hal yang membuat game Among Us berbeda adalah, game ini bukan hanya menarik untuk dimainkan, tapi juga menarik untuk ditonton. Karena pada dasarnya, game ini punya banyak bumbu drama. Game ini membuat kita harus curiga satu sama lain, karena mungkin saja, orang yang tidak kita sangka merupakan seorang impostor. Inilah yang membuat game ini sangat menarik. Ditambah lagi, game ini populer di kalangan streamer. Karena mereka bisa mengajak streamer lain untuk kolaborasi sambil main game bareng, sekaligus mempromosikan akun mereka satu sama lain. Kepopuleran Among Us terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan di bulan September 2020, game ini telah di-download lebih dari 100 juta kali. Innerslot memberikan saran bagi kamu yang ingin menjadi game developer. Hal yang paling penting adalah, lakukan saja. Kamu harus coba membuatnya untuk menunjukkan kalau kamu sebenarnya punya kemampuan untuk membuatnya. Markus bilang, banyak temannya ingin membuat game seperti yang dilakukan oleh Innerslot. Tapi, mereka biasanya terjebak dalam fase ide atau perencanaan. Hingga akhirnya, mereka tidak buat apa-apa. Kalau sudah begitu, biasanya Markus hanya bilang ke mereka, ayo, coba dong buat saja. Tidak perlu bagus di awal. Kamu akan mendapatkan pengalaman setiap kali kamu membuat sesuatu. Menurut saya, ini saran yang bagus sekali. Kebanyakan orang berhenti di tahap ide atau mimpi saja, tapi hanya sedikit yang berani mulai dan mencoba untuk mewujudkan mimpi yang mereka inginkan. Hal lain yang menurut saya paling inspiratif dari kisah Among Us adalah the power of consistency. Ini adalah kekuatan disiplin dan konsisten hingga akhirnya mampu mewujudkan apa yang awalnya hanya mimpi hingga menjadi kenyataan. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Innerslot memutuskan untuk berhenti memperbaiki Among Us karena ketika diluncurkan hanya 30-50 orang yang rutin memainkannya. Tentu saja Among Us tidak akan jadi fenomena global seperti sekarang. Ini adalah kekuatan konsistensi. Hal ini memang tidak mudah. Bagaimana kita bisa terus percaya kalau apa yang kita lakukan ternyata suatu saat bisa memberikan hasil yang luar biasa? Maka itu, kamu perlu kecintaan terhadap apa yang kamu lakukan. Kecintaan ini akan mendorong kamu untuk terus berkarya. Hingga akhirnya suatu hari, tanpa kamu sadari, ada keajaiban yang muncul. Konsisten dan disiplin akan membuahkan hasil di masa depan. Ketika usaha kita telah bergulung menjadi bola salju, maka keajaiban akan terjadi. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.